Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi dengan pembelajaran APBN dan APBD. Apa itu anggaran pendapatan belanja negara dan daerah atau yang disebut APBN dan APBD? Apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu APBN dan APBD? Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian dari APBN dan APBD. Yang kedua, siswa dapat menguraikan fungsi dan tujuan dari APBN dan APBD. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Dan yang keempat, siswa dapat menyimpulkan dampak dari APBN dan APBD terhadap perekonomian. Materi yang pertama yaitu pengertian dari APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disusun berdasarkan kebutuhan pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal. Anggaran ini mencakup sumber-sumber pendapatan negara seperti pajak dan penerimaan non-pajak, serta alokasi belanja negara untuk berbagai sektor seperti sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari APBN. Ada 6 fungsi dari APBN. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi berperan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk mendukung berbagai sektor pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan negara kepada berbagai kelompok masyarakat dan wilayahnya. Dan yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berperan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan fundamental perekonomian, seperti mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, dan meredam dampak krisis ekonomi. Yang keempat ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara dalam suatu tahun anggaran. Kelima, fungsi perencanaan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam ada fungsi pengawasan, berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara. Nah, selanjutnya ada tujuan dari APBN. Tujuan dari APBN adalah untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan mengelola stabilitas ekonomi. Selanjutnya ada pengertian dari APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat rincian pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah untuk satu tahun anggaran tertentu. APBD merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan dan belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Adapun fungsi dari APBD. Fungsi yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dalam pendistribusiannya. Dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi berperan dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah. Yang keempat ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan di tahun anggaran bersangkutan. Dan yang kelima ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Dan yang keenam ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menjadi alat untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkannya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari APBD. Tujuan utama dari APBD yaitu adalah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Nah, selanjutnya ada pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan produktivitas nasional seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan. Nah, yang kedua,
mengendalikan inflasi, kebijakan subsidi yang terdapat dalam APBN seperti barang-barang yang dibutuhkan masyarakat luas. Nah, yang ketiga, mengatasi pengangguran. Pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek pembangunan dan program pelatihan. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. APBD memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah melalui alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut adalah beberapa pengaruh utama APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan masyarakat. APBD mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pasar. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Belanja daerah yang dialokasikan untuk proyek-proyek fisik seperti konstruksi atau program padat karya akan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah tersebut. Setelah mengetahui pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian, yaitu ada dampak APBN terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak dari APBN yaitu menstabilkan perekonomian. APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, misalnya pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. APBN merangsang kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, distribusi pendapatan. APBN digunakan untuk program-program subsidi, bantuan sosial, dan pembangunan wilayah tertinggi agar ketimpangan ekonomi berkurang. Dampak dari APBD terhadap perekonomian. 1. Pengembangan infrastruktur daerah. Investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas publik lainnya mendorong aktivitas ekonomi lokal. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan publik. APBD digunakan untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi yang lebih baik di tingkat daerah. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui dana desa, bantuan UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat, APBD membantu pertumbuhan ekonomi mikro. Kesimpulan dari pembelajaran APBN dan APBD terhadap perekonomian yaitu: yang pertama, instrumen utama kebijakan fiskal. APBN dan APBD merupakan alat utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal. Keduanya digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara atau daerah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. APBN dan APBD dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. APBD berperan penting dalam mendukung otonomi daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dana transfer dari pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus membantu daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan lokal. Setelah mempelajari materi APBN dan APBD, siswa diharapkan mengerjakan latihan soal di bawah ini. Demikian video pembelajaran hari ini dengan materi pembelajaran APBN dan APBD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.